80% dari apa yang ada di kedalaman laut dunia masih tersembunyi hingga hari ini. Hal itu karena laut menutup 70% permukaan bumi dan kita baru bisa mengakses sebagian kecil darinya. Kita bisa melihat sekitar dengan jelas hingga kedalaman sekitar 5 km. Jadi nggak mengejutkan kalau temuan terkini dalam dunia hewan liar berasal dari lautan. Maksudku, masih banyak bagian laut yang bisa dijelajahi, kayak spesies hiu baru yang bernama dogfish genie ini. Atau hewan terpanjang yang pernah ditemukan, yaitu ubur-ubur sepanjang 47 meter yang baru kita temukan awal tahun ini di Australia. Di suatu tempat di Laut Arktik dan Antartika, fenomena aneh muncul yang setidaknya membingungkan. Fenomena ini disebut bunga beku, tapi ini sama sekali bukan tumbuhan loh, cuma kristal es. Bunga beku tumbuh pada tanaman bertangkai panjang yang berhasil memecah lapisan tipis di permukaan es laut muda. Bunga beku bukan cuma terdiri dari air, ada berbagai mikroorganisme di dalamnya yang menjadikan bunga beku sebagai ekosistem sementara. Ternyata gunung berapi tidak hanya ada di permukaan bumi, gunung berapi bawah laut juga menimbulkan gangguan bagi hewan liar di sekitarnya. Kalau datanya sejauh ini benar, laut punya sistem gunung berapi yang paling produktif di muka bumi yang rata-rata berada 2.600 meter di bawah permukaan air. Maelstrom, pusaran air kuat dan terkadang berbahaya, merupakan mimpi buruk para pelaut sampai hari ini. Yang membedakan maelstrom dari pusaran air lain adalah ukuran dan kekuatannya yang luar biasa. Pusaran ini begitu kuat hingga bisa sangat menyulitkan, bahkan bagi kapal besar. Salah satu maelstrom paling ternama disebut Naruto yang berlokasi di dekat Pulau Awaji. Pasang surutnya bergerak keluar masuk secepat 13 hingga 19 km per jam 2 kali tiap hari hingga menjadi salah satu pusaran tercepat di dunia. Tenggelamnya Titanic merupakan kejadian bersejarah yang membuat gunung es terkenal, ya kan? Nah, kadang gunung es juga bergaris-garis berwarna loh. Bisa coklat, hitam, hijau, kuning, dan biru. Ini disebut gunung es bergaris-garis dan warnanya muncul karena berbagai alasan alamiah. Seperti gunung es biru misalnya, yang terjadi ketika es meleleh dan sangat cepat membeku lagi. Jika gunung es bergaris-garis hijau, mungkin ada ganggang yang terjebak di dalamnya. Warna lain dengan corak tanah seperti coklat, kuning, atau hitam, penyebabnya berbeda. Misalnya, sedimen yang terangkat oleh air laut sebelum membeku. Pada bulan Maret 2019, ilmuwan menemukan salah satu fenomena paling membingungkan di laut. Dalam eksplorasi salah satu gunung berapi bawah air, mereka melihat sesuatu yang mirip danau kecil terbalik. Letaknya setidaknya 1.980 meter di bawah permukaan laut. Jika menurutmu temuan itu sama sekali nggak masuk akal, karena hal itu nggak nyata, ternyata ini nggak lebih dari ilusi optik yang ditimbulkan cairan di dalam kolam terbalik ini. Panasnya mencapai 160 derajat Celcius dan menghasilkan beberapa zat kimia keras seperti belerang dan sejumlah logam hingga ilusi bisa terjadi. Air terjun terbesar di dunia juga terletak di bawah air, berlokasi di bawah Selat Denmark, yaitu perairan antara Islandia dan Greenland. Kalau tiba-tiba kamu punya insang, menyelam deh ke sana. Coba bernapas dengan nyaman di bawah air, dan kamu akan bisa melihat sejumlah air terjun yang berawal di kedalaman 610 meter di bawah permukaan, yang kemudian terjun ke kedalaman 3.050 meter. Pada tahun 2011, pemburu harta karun asal Swedia menemukan objek di dasar Laut Baltik yang digambarkan sebagai aneh dan misterius, bentuknya oval dengan formasi tangga unik. Ketua tim yang menemukan itu mengira pasti objek itu dibangun puluhan ribu tahun lalu, bahkan mungkin sebelum zaman es. Dan mungkin saja ini bagian dari kota bawah air Atlantis. Para ahli yang menganalisis objek itu percaya ini merupakan deposit gletser biasa atau formasi alam lain, tapi mereka belum tahu pasti. Orang-orang memberi nama Laut Hitam bukan tanpa alasan loh. Berlokasi di area tenggara Eropa yang ekstrem, Laut Hitam bahkan memiliki asap laut yang pada dasarnya adalah uap yang keluar dari permukaan laut.
Ini terjadi karena kelembapan air laut yang menetralkan angin dingin yang bertiup di atas permukaan air yang membentuk fenomena mirip gas ini. Jika kamu pernah memerhatikan permukaan laut saat matahari terbenam atau terbit, mungkin kamu beruntung kalau kamu melihat kilatan hijau. Kamu harus jeli nih, sebab kilatan itu cuma berlangsung beberapa detik. Ini terjadi karena efek primastik atmosfer bumi. Saat matahari terbenam dan terbit, sinar matahari terpecah menjadi banyak warna, proses yang terlihat seperti kilatan hijau yang dipancarkan air. Gelombang pasang merah sering terjadi, dan meskipun nggak perlu panik saat melihatnya, kamu masih harus hati-hati. Istilah teknis untuk fenomena ini adalah ledakan populasi alga. Ini terjadi saat ada pertumbuhan atau perkembangan alga yang cepat di perairan laut. Karena kandungan bahan kimianya, alga bisa menjadi masalah bagi burung, hewan-hewan lain, dan bahkan manusia. Jadi, jangan buru-buru meloncat ke dalam air jika kamu melihatnya ya. Gurita dan cumi-cumi punya ciri khusus yang membuat mereka berbeda dari makhluk laut lain. Keduanya memiliki 3 jantung. Pasti detaknya rame ya. Kondisi ini nggak bikin kedua jenis hewan ini jantungan, tapi mereka memang butuh ketiga jantung ini untuk berfungsi dengan baik. Mereka punya jantung utama yang membantu sirkulasi darah di seluruh tubuh dan 2 cabang jantung yang bertugas memompa darah di dekat insang. Dengan 3 jantung dan 8 lengan, kalau gurita memelukmu, mungkin kamu akan merasa hangat. Berdasarkan studi tahun 2013 di Jurnal National Academy of Sciences, lumba-lumba punya nama untuk memanggil satu sama lain loh, terutama lumba-lumba hidung botol yang punya siulan khusus mirip nama manusia. Lumba-lumba tidak hanya membuat siulan ini sebagai identitas di antara lumba-lumba lain, mereka juga bisa mengenal nama lumba-lumba lain sehingga bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di kedalaman Samudra Pasifik, ada paus bernyanyi misterius yang belum dipahami sepenuhnya oleh ilmuwan. Mereka menamakannya paus paling kesepian karena nada suaranya jauh lebih tinggi dibanding paus biru lain yang pernah kita kenal. Tapi belum ada yang pernah melihatnya, jadi para peneliti percaya suara aneh itu mungkin menghalanginya menemukan pasangan. Wah, kasihan. Paus biru punya keunikan tersendiri, panjang jantungnya lebih dari 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 181 kg. Agar lebih jelas, ukuran jantungmu kurang lebih sekepalan tanganmu, jadi memang lebih kecil. Kalau kamu belum merasa terintimidasi oleh makhluk laut, asal kamu tahu aja nih, hiu bisa punya gigi ribuan loh, dan gak cuma 1.000 atau 2.000, lebih tepatnya sampai 30.000 gigi selama hidupnya. Wah, jadi kepikiran, kira-kira berapa ya tagihan dokter giginya? Ilmuwan belum mengidentifikasi makhluk di bumi yang bisa hidup selamanya, tapi hal ini akan segera berubah. Ubur-ubur mungil yang bahkan lebih kecil dari kuku jari kelingkingmu sepertinya merupakan penjelmaan Benjamin Button. Itu loh, cowok di film yang tumbuh terbalik dari tua menjadi muda. Ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap perkembangan sebelumnya saat terancam bahaya atau sangat lapar dan gak ada makanan. Sebuah danau misterius tiba-tiba muncul di India 52.000 tahun yang lalu. Gak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Tapi kalau nggak salah, saat itu hari Rabu. Selama puluhan ribu tahun, kisah misterius soal danau ini terus berseliweran. Sebagian penduduk lokal menganggapnya sebagai tempat terkutuk, ada juga yang bilang di dasar danau ini terdapat pintu gerbang menuju dunia bawah. Tapi itu semua cuma legenda, alasan valid yang melatar belakangi munculnya Danau Lonar justru lebih bikin kita kaget. Awalnya, para saintis meyakini danau ini sebagai kawah purba dari gunung berapi yang lama punah. Letaknya ada di ladang balsam yang terbuat dari batuan vulkanik berusia 65 juta tahun. Tapi kemudian, para geolog melakukan analisis mendalam pada tanah dan airnya, hingga akhirnya mereka bisa tahu kalau Danau Lonar berasal dari luar angkasa. Para geolog nemu kaca unik di dalam danau yang cuma terbentuk oleh benturan kuat dan pelepasan energi. 52.000 tahun yang lalu, meteorit besar seberat 2 juta ton telah jatuh di tempat ini. Berarti bobotnya hampir 6 kali lebih berat dari gedung Empire State. Karena daya benturannya sangat kuat, batu vulkanik itu akhirnya meleleh dan berubah menjadi kaca.
Dasar danau ini diperkirakan masih mengandung partikel meteorit raksasa yang terbang ke bumi dari luar angkasa nun jauh di sana. Nah, jadi danau ini terbentuk oleh objek luar angkasa lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Tapi yang paling aneh justru bukan proses pembentukannya. Pada tahun 2020, penduduk lokal mengamati danau Lonar ini tiba-tiba berubah jadi pink. Cuma dalam hitungan hari, air asin berubah warna secara misterius. Para ahli biologi dan geologi segera membawa sampel airnya menuju pusat penelitian ilmiah. Menurut hasil analisis panjang yang mereka lakukan, air tersebut punya kandungan mikroba unik yang lebih banyak. Mikroba ini terakumulasi di permukaan air dan memancarkan pigmen pink. Beberapa saat kemudian, semua mikroba ini mengendap di dasar air dan bikin danaunya bening lagi. Tetesan hujan juga bikin air danau berwarna seperti biasa lagi. Mikroba tadi udah mengubah warna danau dan bikin bulu flamingo yang berwarna pink menjadi lebih cerah. Kawanan burung ini mendapatkan makanan dari Danau Lonar dengan menyerap bakteri pink. Saat ini Danau Lonar telah menjadi spot wisata populer di kalangan para turis, tapi ternyata di India ada banyak tempat misterius loh. Oke, kita lanjut ke desa kecil yang penduduknya sekitar 2.600-an orang. Desa ini terletak di hutan hujan yang panas. Para penduduknya terkenal sangat ramah. Bukan hanya mereka yang menyambut para turis yang datang, tapi juga salah satu reptil yang paling berbisa di dunia. King Cobra bisa bebas berkeliaran di hampir setiap rumah. Penduduk lokal sudah menganggap ular ini seperti hewan peliharaan. Dan pastinya mereka juga rajin memberi makan. Bahkan mereka ngasih reptil ini tempat khusus untuk berlindung dari sinar matahari. Wah, gemoy ya! Ular kobra yang merayap di rumah, sekolah, dan jalanan sudah jadi pemandangan biasa. Jadi bisa dibilang manusia dan reptil bisa hidup berdampingan di tempat ini. Belum pernah ada kasus serangan ular kobra yang tercatat sih. Sehingga desa ini menjadi satu-satunya tempat dunia yang ditinggali manusia dan reptil berbisa dalam damai. Bayangin kamu sedang berada di sebuah kota yang terdiri dari gabungan desa kecil. Dan semua penduduknya bekerja sebagai petani. Mereka bisa ngambil air dari batuan dasar dan tahu caranya tawar-menawar. Kota ini telah berkembang selama berabad-abad, semua penduduknya biasa hidup dengan damai, tapi pada suatu hari, semuanya berubah drastis. Penduduk setempat buru-buru mengemasi barang mereka dan langsung kabur dari rumah. Cuma dalam semalam, kota itu jadi terbengkalai. Kisah nyata ini terjadi di negara bagian Rajasthan pada tahun 1825. Nggak ada yang tahu pasti kenapa mereka semua tiba-tiba menghilang. Menurut versi cerita yang paling terkenal, penguasa di situ sangat kejam, dia memungut pajak yang terlalu tinggi. Lalu dia jatuh cinta pada pemimpin kota tersebut dan mengancam akan memungut pajak tambahan kalau gadis itu menolak pinangannya. Para penduduk memihak si gadis dan ayahnya dengan meninggalkan rumah mereka secara bersamaan. Bahkan di zaman now, kota ini masih kosong. Penduduk sekitar nggak berani mendekat. Selanjutnya kita singgah ke negara bagian Maharashtra. Di situ ada desa kecil yang penduduknya selalu berprasangka baik. Mereka biasa pergi ke toko, kafe, sekolah, dan bank. Sekilas semuanya kelihatan normal dan sangat biasa. Di malam hari, mereka beranjak tidur, tapi nggak ada satupun yang mengunci rumah. Bahkan di situ nggak ada kunci sama sekali. Semua pintu bangunan selalu dalam keadaan terbuka. Pintu toko, kafe, dan perpustakaan juga dibiarin ngebuka. Saat mereka berangkat kerja, rumah mereka nggak pernah dikunci. Mereka nggak ngumpetin uang dan barang berharga di rumah karena di situ nggak pernah ada pencurian. Para penduduk yakin siapapun yang berani nyuri akan kena sial. Menurut legenda yang bermula sejak 300 tahun yang lalu, lempengan batu besar tiba-tiba muncul di tengah desa setelah hujan dan banjir berkepanjangan. Lempengan batu ini melambangkan makhluk mistis di India yang bisa mengawasi para penduduk. Akhirnya, mereka nggak mengunci rumah mereka lagi karena tahu nggak akan ada yang berani nyuri di hadapan makhluk itu. Pada tahun 2015, kantor polisi di situ mulai dibuka, tapi hampir nggak ada laporan kejahatan sampai sekarang. Kantor polisinya bahkan nggak berpintu karena polisi nggak menahan satu kriminal pun.
Di India juga ada tempat menarik lain yang berlokasi di negara bagian Assam. Ratusan penduduknya menggelar perayaan unik secara berkala. Mereka mengadakan upacara pernikahan mewah, menata meja, memakai baju indah, dan memberi hadiah untuk pengantin baru. Anehnya, yang mereka nikahkan bukan manusia, tapi katak. Penduduk lokal menikahkan katak liar untuk minta hujan, bahkan upacaranya kelihatan kayak pernikahan beneran loh. Acara meriah ini bisa berlangsung seharian sampai semalam suntuk. Ada sebuah pulau berbahaya di India yang nggak bisa diakses manusia. Pulau ini terletak di Teluk Benggala dengan nama Sentinel Utara. Sebidang tanah kecil ini kelihatan sangat cantik, tapi kamu nggak akan bisa menapakkan kaki di situ. Sejak tahun 1956, nggak ada yang bisa masuk ke pulau ini. Penjaga pantai selalu berpatroli di sekitar pulau karena penduduk lokal Sentinel hidup terisolasi dari dunia luar. Mereka nggak memakai teknologi modern, internet, ataupun televisi. Selama berabad-abad, suku Sentinel hidup sendirian dan jauh dari peradaban. Makanya orang-orang India mau mempertahankannya tetap begitu. Siapapun yang berani mendekati pulau ini akan dihadang suku Sentinel dengan rentetan tombak dan panah. Gak terkecuali yang datang dengan kapal maupun helikopter. Ada juga alasan lainnya, orang luar nggak bisa datang ke pulau ini karena sistem kekebalan suku Sentinel. Penjaga pantai ingin melindungi suku tersebut dari kemungkinan penyakit dan infeksi yang dibawa oleh pengunjung. Penduduk lokal nggak kebal terhadap flu dan pilek biasa, bahkan mereka nggak tahu dengan kedua penyakit ini. Terumbu karang dan batuan kapur di sekitar pulau juga sangat mempersulit perjalanan kapal besar. Meski udah jelas-jelas dilarang, banyak orang juga nekat memasuki pulau ini. Pada tahun 1880, salah satu petugas nggak sengaja nemu pulau ini. Setelah menepi, dia menemukan tanah subur yang cocok digunakan untuk menanam pohon kelapa. Si petugas juga melihat sejumlah gubuk, tapi nggak berani menemui penghuninya. Pendatang dan penjelajah berkali-kali membawa ikan ke situ sebagai hadiah. Penduduk pulau memang menerimanya, bahkan minta lebih. Tapi mereka nggak ngebolehin orang luar mendekati rumah penduduk. Interaksi dengan suku ini juga sulit dilakukan karena bahasa komunikasi mereka termasuk yang paling sulit dipelajari di dunia. Para saintis dan ahli bahasa telah mempelajari bahasa ini selama puluhan tahun. Pada akhir abad ke-20, orang luar berhasil menjalin hubungan yang lebih baik dengan suku ini. Dan pada tahun 1991, tim antropolog mengajak penduduk pulau untuk naik kapal besar. Mereka juga membawa berkarung-karung kelapa untuk suku Sentinel ini. Siapa yang bakal nolak kelapa sebanyak itu kan? Kalau aku jadi penduduk asli pulau itu, aku juga pasti bakal nerima. Kamu datang ke California yang cerah dan mendaki pegunungan Santa Lucia. Di sana, kamu merasa aneh dan gak enak, seolah-olah seseorang sedang mengawasimu. Kamu lihat sekeliling, tapi tak tampak seorang pun. Saat itulah kamu tatap puncak gunung jauh di depan sana, dan jantungmu serasa berhenti berdetak. Di puncak sana, bisa kamu lihat sosok mirip manusia raksasa dengan lengan terentang dan lingkaran pelangi indah yang mengelilinginya. Sosok misterius ini berpakaian serba hitam. Kamu nggak bisa melihat ekspresi wajah atau detailnya, tapi bisa kamu lihat sosok itu bergerak, lalu dia menghilang tepat di depan matamu. Selamat, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers, fenomena yang telah menakuti para pendaki di pegunungan California selama lebih dari 300 tahun. Sekarang pun, para ilmuwan belum bisa memberikan penjelasan yang pasti untuk penampakan misterius ini. Yang kita tahu adalah fenomena ini sepenuhnya alami. Mungkin, sebuah teori mengklaim kalau siluet itu nggak ada sama sekali. Otak manusia membayangkan gambar-gambar yang terbentuk oleh bayangan awan di pegunungan. Selama berabad-abad, orang menceritakan legenda ini, dan pikiran mereka mulai memperlihatkannya, membentuk gambar yang bisa dikenali. Hal yang sama bisa terjadi kepadamu, kayak pas kamu melihat bentuk wajah manusia di roti panggang gosong, atau bentuk anjing di awan yang sedang lewat.
Penjelasan ilmiah yang paling bisa diterima adalah yang dikenal dengan fenomena broken spectra. Ini terjadi saat sinar matahari dibelokkan oleh titik-titik kabut atau awan. Itu menjelaskan pelangi yang mengelilingi sosok ini. Adapun bayangannya, itu cuma bayanganmu yang memanjang dan diproyeksikan di gunung di depanmu. Lagi pula, biasanya sosok ini muncul saat matahari berada di belakang saksi. Alami atau enggak, sosok misterius yang menghilang itu sangat membuatmu ketakutan. Nah, kita menuju Antartika. Salju, es, dan sinar matahari yang lebih menyilaukan. Ya, ini juga gurun loh. Sinarnya serasa hampir membutakan mata. Kamu sipitkan mata dan di kejauhan, kamu lihat sesuatu yang berwarna merah, mencolok di antara warna putih tak bertepi di sekitarnya. Ketika lebih dekat, kamu sadar itu adalah air terjun. Air terjun merah menyeramkan mengalir dari gletser. Cipratan air memercik ke semua arah dan menodai salju yang putih. Tenang, air terjun darah ini gak seperti itu. Jutaan tahun lalu, aku belum ada saat itu, sebuah gletser terbentuk di atas kolam dan menghambat akses sinar matahari, panas, dan oksigen. Lalu, kolam itu berhasil menerobos gletser dengan sedikit tetesan air. Saat air asin dengan kadar zat besi yang tinggi semacam itu bertemu dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat itu. Ini satu-satunya air terjun semacam ini di dunia. Begitu tiba di Gurun Namib, kamu akan segera melihat sesuatu yang sangat aneh. Banyak lingkaran tanah yang bentuknya hampir bulat sempurna bertebaran di padang rumput kering, di mana tak ada tumbuhan apapun yang tumbuh. Motif polkadot masif ini disebut lingkaran peri. Dan benar, tak seorang pun benar-benar tahu apa penyebabnya. Penyebab yang mungkin adalah rayap yang makan rumput di sekitar koloni bawah tanahnya. Itu juga bisa menjelaskan perbedaan ukuran lingkarannya. Rayap terus makan saat koloni melakukan ekspansi keluar, tapi rayap berhenti makan sebelum melanggar batas koloni tetangga. Emang bertetangga harus gitu. Petak-petak di mana kamu bisa melihat rumput menunjukkan semacam batas yang memisahkan populasi rayap yang berbeda. Begitulah teorinya. Kita menuju Lake Hillier, Australia. Pandanganmu nggak menipumu. Ya, danau itu berwarna pink kayak permen karet. Aman buat berenang. Genangan pink raksasa ini adalah danau garam. Dan ini bukan satu-satunya di dunia. Danau-danau garam berwarna pink sebab ada sejenis ganggang dan mikroorganisme lain yang hidup di dalamnya. Ganggang menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Tapi yang unik dari Danau Hillier adalah airnya masih tetap pink meskipun kamu ciduk ke dalam gelas, dan warnanya tetap pink sepanjang tahun. Hal yang sama nggak berlaku di danau pink lainnya. Asia Tenggara. Kamu lihat pohon yang seperti diguyur cat oleh seseorang, tapi sebenarnya pohon kayu putih pelangi itu dicat oleh alam. Kulit kayunya yang unik berubah warna dari waktu ke waktu seperti kaleidoskop, berawal dengan corak hijau cerah, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Lalu, siklus warna-warni itu diulang lagi. Hujan darah tampak lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Tapi kenyataannya, nggak ada yang aneh atau nggak alami dari fenomena cuaca ini. Orang telah mengenal hujan berwarna merah tua ini sejak masa Romawi kuno. Terkadang, angin yang kuat mengangkat debu merah memasuki atmosfer dan membawanya sampai jauh ke galaksi lain. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang mewarnai air hujan. Omong-omong, debu penambangan batu bara bisa bikin hujan hitam loh. Benang sari menyebabkan hujan kuning. Dan jenis debu lain bisa mengubah air hujan jadi putih. Pada tahun 2009, masyarakat di Ishikawa, Jepang menyaksikan jenis hujan yang belum pernah dilihat siapapun. Hujan berudu. Alasan pertama adalah angin di hari itu begitu kencang hingga mengangkat dan langsung membawa semua berudu menjauh. Alasan kedua yang mungkin adalah burung-burung besar seperti camar menjatuhkannya ketika sedang terbang ke sarang mereka. Beberapa ilmuwan percaya berudu ini diangkat dari darat oleh angin puting beliung kemudian diturunkan sebagai hujan. Omong-omong, hari itu orang-orang bukan cuma menemukan berudu, tapi juga katak dan ikan alih-alih genangan air. Dan ya, bisa juga terjadi hujan cacing
Sebagian orang mengaku mereka telah melihat hujan ular. Astaga! Dan alih-alih tetesan air hujan, orang juga telah menyaksikan gumpalan-gumpalan bening mirip jeli turun dari langit. Laba-laba Australia terkenal, dan untuk menakut-nakuti manusia, laba-laba ini bahkan telah belajar menghujani. Hujan laba-laba adalah hal yang sangat umum di Australia karena apa yang disebut ballooning. Laba-laba memanjat pepohonan, lalu memintal untayan benang, dan karena itu angin bisa menerbangkannya. Biasanya orang nggak melihatnya, tapi pas cuaca basah, ratusan laba-laba memanjat ke tempat-tempat yang lebih disukai. Orang bilang kalau turun hujan atau salju, laba-laba mungkin bisa dilihat melayang di jaring mereka seperti balon. Jika bepergian ke Sungai Mekong, mungkin kamu akan berkesempatan melihat bola-bola bercahaya naik dari air sungai dan langsung ke udara. Penduduk lokal menamainya bola api naga. Ukurannya bisa bervariasi, jadi bola-bola kemerahan ini bisa sekecil buah ceri atau sebesar semangka. Di malam hari, kamu bisa melihat lusinan dan terkadang bahkan ribuan bola api. Ilmuwan belum punya penjelasan kuat kenapa ini terjadi, tapi mungkin ini adalah gas mudah terbakar yang dilepas oleh lingkungan berawa-rawa. Tapi tahayul setempat bilang bahwa ini disebabkan oleh ular raksasa yang tinggal di dasar Sungai Mekong. Awan Arcus terlihat seperti sesuatu yang berasal dari film sci-fi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terperangkap oleh udara yang bergerak naik pada badai petir. Awan menyeramkan ini sering menandakan badai sedang mendekat. Awan pelangi yang mengagumkan muncul di atas awan-awan lembut mirip kapas setelah badai petir. Awan lembut itu memiliki altitudo rendah. Ketika uap air yang dikandungnya berkondensasi, tetes-tetes air yang dihasilkan bertindak seperti prisma. Ini membentuk topi-topi dengan banyak warna di atas awan. Awan Morning Glory sangatlah langka. Awan ini mirip tabung-tabung raksasa yang membentang di langit. Kebanyakan peneliti sepakat awan ini muncul ketika udara yang bergerak naik menekan awan. Ini menghasilkan bentuk menggulung yang khas. Udara dingin di balik awan membuatnya tenggelam ke bawah. Tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya, untuk melihat awan ini adalah Teluk Carpentaria, Australia. Jika kamu ingin ke sana untuk melihat awan ini, pilih periode dari akhir September sampai awal November. Bongkahan-bongkahan awan besar di atas kepalamu disebut awan mamatus. Awan ini bisa bikin kamu percaya kalau langit sedang runtuh. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik memasuki atmosfer, tapi tidak dengan awan mamatus. Awan ini muncul ketika udara lembab dan sejuk turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan menggembung mirip beras yang unik. Omong-omong, jika kamu lihat fenomena ini, cuaca buruk akan segera terjadi. Alamak! Jika menyelam sampai ke dasar Laut Karibia di lepas pantai Kuba, kamu akan lihat tiang melingkar, lantai paving, dan berbagai struktur batu simetris. Seperti itulah kota bawah air Kuba. Kenapa sebuah kota besar terbengkalai? Banyak orang percaya puing-puing itu dulunya termasuk peradaban lama yang dilupakan. Tapi para ilmuwan meragukannya. Mereka bilang kota yang hilang itu tak lebih dari fenomena alam yang muncul sekitar 5 juta tahun lalu. Struktur cakram dan donat sering muncul di sekitar area dasar laut, di mana gas-gas alam melepaskan diri. Mereka yang pernah mendengar suara bising dari air mendidih di dalam ceret listrik bisa membayangkan seperti apa bunyi the whistle. Meskipun bunyi ini nggak sengeri beberapa bunyi tanpa penjelasan lainnya, ini nggak menjadikan the whistle jadi kurang misterius. Fenomena ini sangat sulit dipahami. Di tahun 1997, cuma satu mikrofon bawah air yang mampu mendeteksinya. Saat itu para peneliti tidak berhasil menunjukkan sumber bunyi itu. Penyebab yang paling mungkin dari bunyi tidak biasa ini adalah erupsi salah satu gunung api bawah laut. Tapi sekali lagi, tidak ada cukup bukti untuk memastikan. Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah.
Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya nggak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang nggak mirip apapun yang pernah dilihatnya muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrim. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut nggak tahu akan kedatangan cuaca buruk. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang, begitu juga peralatan yang tak berfungsi, disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengaran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Diyakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena nggak ada bangkai yang ditemukan, kita nggak pernah tahu pasti. Saat 5 pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah Airboat PBM-5 Mariner. Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio 3 menit kemudian. Lalu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak airboat penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Ilmuwan percaya ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15.000 tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya.
Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi. Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya. Diduga segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik. Tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu, memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana. Tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang nggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudra Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, gak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya segitiga naga. Sebagian ilmuwan percaya penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada Laut Karibia di dekat segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam. Kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya nggak cuma di sini sih. Di seluruh Samudra Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini. Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal. Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta. Tapi belum pernah tercatat kasus di mana Kraken menenggelamkan kapal besar. Di area segitiga Bermuda, Kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi. Dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar.
Kondisi di luar sangat panas. Jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan. Dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik.
Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan gak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan, dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun, informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya. Ah, indahnya. Kamu berjalan dengan temanmu dan melihat ke langit. Matahari terlihat agak berbeda hari ini, seolah ada semacam cincin di sekelilingnya mirip pelangi. Lihat itu,
Temanmu pun langsung mengeluarkan ponselnya. Kamu nggak boleh menatap langsung ke... Semuanya stop, ucapnya. Ini halo matahari, cepat cari tempat berlindung. Kita butuh payung terbesar di dunia untuk berlindung. Halo matahari adalah tanda alam bahwa badai salju atau hujan akan segera tiba. Fenomena ini disebabkan oleh awan yang terbuat dari jutaan kristal es kecil. Sinar matahari menembus kristal-kristal itu sehingga cahayanya terbelah dan terbiaskan seperti saat ada pelangi. Ingat, jangan menatap halo matahari secara langsung ya. Meski sulit karena fenomena ini termasuk langka dan bentuknya benar-benar indah, sinar ultravioletnya bisa membakar jaringan retinamu yang terbuka dan menyebabkan kerusakan serius. Jadi menurutku nggak sepadan. Ambil dulu kacamata hitam kalau kamu ingin melihatnya. Fenomena ini berlangsung sekitar 40 menit. Awan ini adalah awan yang terkadang bisa menyebabkan cincin mengerikan di sekitar bulan pada malam hari. Pada Juni 2020, orang-orang melihat awan Anvil, sebuah pembentukan badai langka di langit. Terbentuk saat arus udara yang kuat membawa uap air ke atas, udara mengembang dan menyebar seraya menyentuh bagian bawah stratosfer. Arus itu mendorong awan tebal menjadi bentuk Anvil keren ini dan terkadang bentuknya mirip jamur. Awan Anvil menghasilkan petir-petir paling berbahaya dari segala badai. Sambaran petir ini terlihat muncul secara ajaib dari langit biru dengan badai yang panjangnya sampai berkilo-kilometer. Jenis sambaran ini berasal dari bagian atas Anvil dan bisa 10 kali lebih kuat daripada sambaran petir biasa. Orang-orang sangat ketakutan setelah melihat awan raksasa hingga mereka mengira sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Penduduk setempat menyimpan foto ombak besar di media sosial sebelum pihak berwenang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pihak berwenang berhasil menenangkan ketakutan semua orang dengan mengumumkan bahwa itu cuma fenomena alam yang indah. Sebelum menghilang, awan-awan ini biasanya tetap berada di satu area terlepas dari seberapa kuat anginnya. Jika kamu melihat ke lepas pantai barat Prancis, kamu akan melihat Pulau Ré. Berkat perairan birunya yang indah, pantai berpasir yang bersih, dan mercusuar yang memukau, tempat ini menjadi tempat liburan yang sangat populer. Tapi bagian terkeren Pulau Ré mungkin adalah sesuatu yang kamu lihat di tepi pantai, ombak persegi. Pola ombak yang aneh ini mirip papan catur raksasa di atas lautan. Banyak pengunjung pulau yang terpesona oleh ombak ini pergi ke tempat-tempat tinggi seperti mercusuar di sana untuk memotret fenomena alam ini. Mereka mengatakan saat melihat pola persegi ini di dalam air, seolah ada kisi logam di bawahnya. Dan meski pola ombak ini sangat menarik, orang-orang yang memilih untuk menikmatinya dari kejauhan mengambil keputusan yang tepat. Mereka tahu harus menjauh dari air. Untuk memahami bagaimana ombak persegi ini muncul, kita perlu mengetahui bagaimana ombak bisa terjadi. Umumnya, ombak bisa merambat berkilo-kilometer di atas permukaan air, tergantung angin dan cuaca setempat. Pada hari-hari dengan cuaca yang agak tenang, badai yang terjadi di tempat lain bisa mengirimkan ombak raksasa yang memengaruhi perairan tenang di sekitarnya. Saat ombak merambat ke pantai di tempat yang jauh, ini disebut gelombang besar. Gelombang ini berbeda dengan ombak yang terjadi karena angin lokal. Saat dua gelombang besar berbeda datang dari arah yang berlawanan bertemu, gelombang laut persegi pun terbentuk. Inilah yang menghasilkan ombak persegi yang kamu lihat di dekat Pulau Ré. Meski ombak ini adalah salah satu penyebab orang berduyun-duyun pergi ke pulau ini, perairan yang menenangkan masih bisa kamu lihat hampir sepanjang waktu. Gelombang laut persegi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, dalam cuaca tertentu. Selain itu, di sekitar Ré, orang-orang sudah paham harus menghindari lautan saat ombak persegi muncul. Jadi kamu jarang mendengar ada orang yang terjebak di dalamnya karena kebanyakan orang sudah tahu harus melakukan apa. Karena banyak orang di pulau itu adalah turis, ada banyak rambu yang memperingatkan mereka untuk keluar dari air saat itu terjadi. Namun tidak semua orang membaca peringatan ini. Ada beberapa kasus di mana orang terjebak di laut, tapi untungnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Ombak persegi ini makin terkenal dari waktu ke waktu, mengingat tidak ada tempat lain di dunia yang menawarkan gelombang laut persegi seperti ini. Bahkan tidak ada yang pernah melihat ombak persegi dimanapun kecuali Pulau Ré.
Namun, ada gelombang besar yang bisa ditemukan di seluruh lautan di dunia dan gelombang laut persegi bisa terjadi. Tapi jika sudut pertemuannya lebih dangkal, ombaknya mungkin terlihat seperti datang dari arah yang sama, meski sebenarnya tidak. Belum lagi, gelombang besar bisa perlahan kehilangan momentumnya saat merambat makin jauh. Jadi, puncaknya atau bagian atas gelombang tampak lebih bulat dan tidak terlalu tajam. Pola angin dan cuaca khas Pulau Re bisa secara harfiah disebut badai sempurna yang menciptakan gelombang laut persegi yang bisa dikenali dengan jelas oleh orang-orang. Tahun 2009, di Italia, seorang pria sedang sibuk di dapurnya. Kemudian dia melihat cahaya berkedip. Dia tahu harus apa? Dia memindahkan keluarganya ke tempat yang aman. Beberapa detik kemudian, gempa besar melanda seluruh wilayah itu. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berkedip ini sebenarnya pertanda akan datangnya gempa bumi. Orang-orang telah melihat cahaya misterius ini selama berabad-abad. Beberapa orang mengira itu adalah tanda yang datang dari luar angkasa. Para ilmuwan tidak pernah menganggapnya serius, tapi setelah adanya penemuan fotografi, bukti tentang cahaya aneh ini makin sering muncul. Tak lama, mereka menyadari hubungannya. Cahaya muncul dan tak lama gempa bumi melanda. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan catatan cahaya gempa ini dari ratusan tahun lalu. Ada api kebiruan yang keluar dari tanah tepat sebelum gempa bumi. Seram! Kepiting Pulau Natal adalah bagian dari fenomena luar biasa setahun sekali. Periode migrasi mereka ditentukan oleh fase bulan dan curah hujan pertama antara Oktober dan Februari, meski tanggal pastinya tidak bisa diprediksi. Setelah kepiting-kepiting ini terpicu, mereka meninggalkan rumah mereka di antara hutan dan bermigrasi dalam gerombolan besar menuju laut. Dalam jumlah jutaan, lautan kepiting merah muncul saat mereka melakukan perjalanan melintasi pulau, menciptakan penghalang jalan menuju laut. Di sana mereka bertelur, lalu kembali pulang ke hutan sampai tahun depan. Ada jembatan di negara bagian Meghalaya di India yang seluruhnya terbuat dari akar pohon hidup. Jembatan ini terbuat dari akar tebal kusut yang cukup kuat untuk menampung lebih dari 50 orang sekaligus. Suku Khasi dan Jaintia menjadi ahlinya seni menumbuhkan jembatan gila ini. Mereka membutuhkan jembatan ini untuk menyeberangi sungai di bawah dengan mudah. Beberapa jembatan akar ini berusia lebih dari 180 tahun. Untuk membuatnya, para anggota suku merawat akarnya hingga tumbuh cukup panjang dan sampai di tepi seberang. Butuh waktu selama 10 hingga 15 tahun untuk menumbuhkan sebuah jembatan. Dalam prosesnya, akar menjadi terjalin erat satu sama lain. Itu sebabnya jembatan di sana menjadi begitu kuat dan begitu tumbuh sepenuhnya, sebuah jembatan bisa bertahan selama lebih dari 500 tahun. Meski beberapa akar membusuk, yang baru terus tumbuh, jadi konstruksi alam yang tidak biasa ini bertahan begitu lama. Pilar cahaya adalah berkas cahaya warna-warni yang melesat dari bumi menuju langit atau bersinar turun dari awan. Biasanya, pilar ini hanya terjadi pada suhu dingin karena terbentuk saat sinar matahari dipantulkan oleh kristal es yang mengambang di udara. Makin tinggi kristalnya di udara, makin tinggi pula pilar yang cerah dan berwarna-warni ini. Pilar ini paling umum terjadi saat matahari terbit dan terbenam. Ada gua-gua tersembunyi di seluruh dunia yang dipenuhi cahaya. Cahaya ini berasal dari ratusan cacing berpendar yang tinggal dengan nyaman di dalam gua. Beberapa gua berusia lebih dari 30 juta tahun dan kebanyakan bisa ditemukan di Selandia Baru dan Australia. Cacing ini sebenarnya tidak bersinar, namun bayinya yang disebut larva membentuk benang sutra yang terbuat dari lendir. Benang-benang ini membentuk jaring inilah yang bisa menerangi seisi gua. Fungsinya adalah menarik lalat dan serangga lezat lainnya untuk dikunyah oleh cacing berpendar. Pohon pelangi itu ada di Filipina dan Indonesia. Keajaiban warna-warni ini disebut eukaliptus pelangi atau pohon karet pelangi. Warna pelanginya tercipta dari kontras warna kulit kayu lama dan baru. Saat lapisan permukaan kulit kayu yang tipis terkelupas, kulit kayu yang lebih baru terlihat dengan warna yang lebih cerah dan lebih menarik. Kulit kayu yang baru ini berwarna hijau, kemudian berubah menjadi ungu, merah, dan terakhir
coklat. Semua ini karena pohon mengandung zat yang disebut klorofil, ini membuat kulit kayu menjadi hijau. Seiring bertambahnya usia tiap potongan kulit kayu, klorofilnya hilang dan perlahan berubah warna. Ada tempat-tempat di bumi yang tidak bisa dilewati pesawat terbang. Ini adalah zona wilayah udara terbatas yang tidak dapat dilewati karena alasan keamanan atau kerahasiaan. Ada 5 jenis zona lindung: area budaya, politik, sejarah, dan signifikansi lingkungan. Dan area yang dilindungi untuk memastikan keamanan pengunjung. Mari kita lihat yang paling terkenal dari mereka. Pertama, Washington DC dan Gedung Putih. Ini adalah zona yang sangat terlindungi. Tidak ada yang bisa terbang di atasnya jika tingginya kurang dari 5.500 meter di atas permukaan laut. Ada bandara yang dekat dengan Gedung Putih dan pembatasan menyebabkan banyak masalah bagi pilot dan penumpang. Pilot harus bermanuver dengan sangat hati-hati agar mereka tidak memasuki zona terlarang karena konsekuensinya cukup berat. Penumpang biasanya merasa tidak nyaman di awal penerbangan mereka. Semua ini karena manuver yang harus dilakukan pilot menghindar agar tidak memasuki zona aman. Suatu kali, pada tahun 2005, seorang pilot secara tidak sengaja berbelok ke zona ini. Dan hanya karena itu, seisi gedung Capitol Hill dievakuasi. Mereka tidak mau mengambil risiko jika ada seseorang atau sesuatu memasuki wilayah udara yang dilindungi. Secara otomatis dianggap berbahaya. Selanjutnya adalah Camp David yang dibangun pada tahun 1938 di pedesaan Maryland. Awalnya, camp itu disebut High Catoctin, namun pada tahun 1953, Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight D. Eisenhower, menamanya Camp David untuk mengenang ayah dan cucunya. Camp David adalah kediaman Presiden Amerika Serikat. Tempat ini juga digunakan untuk menjadi tuan rumah perwakilan negara-negara asing. Karena ada begitu banyak orang penting yang tinggal di tempat ini, ada zona larangan terbang 5 km di sekitarnya dan zona larangan terbang 8 km di atas permukaan laut di atasnya. Tempat berikutnya juga penting bagi salah satu mantan presiden Amerika. Kompleks keluarga Bush adalah kediaman musim panas keluarga George Bush di Maine. Keluarga Bush masih sering mengunjunginya. Jadi kamu tidak bisa terbang di atas tempat ini jika ketinggiannya lebih rendah dari 300 meter di atas permukaan laut. Zona larangan terbang lainnya adalah Kennedy Space Center di Mare Island, Florida. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan di atasnya jika mereka terbang kurang dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sangat terlindungi karena aktivitas NASA di dalam dan sekitar pulau tersebut. Tempat berikutnya terletak di sini, di Minnesota Utara di perbatasan dengan Kanada. Ini adalah zona hutan belantara yang disebut The Boundary Waters Canoe Area Wilderness. Ini adalah area rekreasi nasional dan area hutan belantara yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat. Banyak orang hiking, memancing, dan berkano di sana. Perlindungan suaka alam yang indah ini dimulai pada tahun 1902. Pada tahun 1949, wilayah udara di seluruh kawasan ini dalam jarak 1.200 meter di atas permukaan laut juga dilindungi. Perahu bermotor dan mobil salju juga dilarang di sana. Semua untuk melindungi keindahan alam dan habitat alami tempat itu. Tempat lain adalah, kamu pasti tidak akan pernah menebaknya, Disneyland dan Disney World. Benar, wilayah udara Disneyland memiliki tingkat perlindungan setara dengan Gedung Putih dan Kennedy Space Center. Pelarangan terbang di atas taman hiburan ini tanpa keringanan apapun, dan pembatasannya setinggi 900 meter di atas permukaan laut. Undang-undang ini diperkenalkan pada tahun 2003 untuk memastikan keamanan taman dan pengunjungnya. Zaman sekarang, kamu tidak akan pernah melihat pesawat atau bahkan satu drone pun terbang di atas tempat itu, kecuali mereka memiliki izin khusus. Sekarang, mari kita pergi ke seluruh dunia. Bukan hanya Amerika Serikat yang memiliki larangan seperti itu, ada banyak tempat yang lebih dilindungi seperti yang telah aku sebutkan tadi. Mari kita mulai dengan lubang besar di permukaan bumi ini. Diameternya 1.200 meter. Jaraknya lebih besar dari ketinggian bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Bahkan, 1,5 kali Burj Khalifa. Kedalamannya juga melebihi 525 meter, yang berarti lubang itu bisa muat bangunan 140 lantai.
Lubang raksasa ini adalah tambang berlian yang terletak di Mirny, sebuah kota di Siberia. Suhu musim dingin rata-rata di sini adalah minus 35 derajat Celcius. Kamu tidak bisa menerbangkan helikopter di atas tambang karena berbahaya. Saking besarnya, tambang ini mengacaukan aliran udara. Udara di dalam tambang jauh lebih hangat daripada di luar. Ketika kedua aliran udara ini bercampur, itu menciptakan pusaran. Jika helikopter lewat, pusaran mungkin akan menarik benda itu masuk ke lubang. Kemudian helikopter akan kehilangan ketinggian dan jatuh. Tempat lainnya adalah Istana Buckingham, City of Westminster, Inggris. Terbang di atas gedung ini dilarang untuk melindungi keluarga kerajaan. Tidak hanya ratu yang tinggal di istana, tapi juga merupakan markas administratif Inggris Raya. Banyak sekali pertemuan dengan perwakilan asing di sana. Pesawat tidak bisa terbang di atas Kastel Windsor juga, karena disitulah keluarga kerajaan tinggal. Peru melarang pesawat terbang di atas situs bersejarah terkenal, Machu Picchu, pada tahun 2006. Larangan itu bertujuan melindungi situs bersejarah tersebut juga satwa liarnya. Selanjutnya adalah Taj Mahal, India. Makam ini selesai dibangun pada tahun 1653, terletak di Agra di bagian utara India. Makam ini menjadi salah satu tempat yang paling tersohor di dunia dan dilindungi oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Ini bukan hal yang aneh. Taj Mahal yang dikunjungi oleh lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya sangat dilindungi. Daerah ini telah menjadi zona larangan terbang sejak 2006. Undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi bangunan dan para pengunjung. Meskipun tidak ada larangan resmi, pesawat lebih memilih untuk menghindari daerah tertentu di planet kita. Salah satunya adalah Himalaya. Pegunungan Himalaya tingginya lebih dari 8.000 meter. Dengan Gunung Everest, titik tertinggi di bumi, mencapai 8.850 meter. Sebagian besar pesawat terbang sekitar ketinggian 9.145 meter yang terlalu dekat dengan puncak gunung. Untuk menjaga jarak minimum, pesawat harus terbang lebih tinggi, yang tidak mungkin. Selain itu, angin bertiup terlalu kuat di atas pegunungan, dan hal ini membuat pesawat sulit bermanuver. Pesawat membutuhkan rute dengan kemungkinan pendaratan darurat dan dengan layanan radar terbaik, kalau-kalau ada yang tidak beres selama penerbangan. Masalahnya adalah hampir tidak ada layanan radar di Himalaya, dan pilot tidak akan dapat berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara di darat. Pendaratan darurat hanya mungkin dilakukan pada permukaan datar dan tidak ada tempat seperti ini di wilayah Himalaya. Risikonya terlalu tinggi dengan gunung yang bertebaran di mana-mana. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada pesawat, misalnya dekompresi kabin, pada ketinggian seperti itu, pesawat hanya akan memiliki cukup oksigen selama sekitar 20 menit. Begitu oksigen habis, pesawat harus turun hingga setidaknya 3.050 meter di atas permukaan laut untuk mengisi kembali cadangannya. Dan itu tidak mungkin dilakukan di Himalaya karena begitu banyak pegunungan. Rute berat lain adalah melewati kutub. Untuk melewati rute yang satu itu, pesawat butuh persetujuan khusus. Masalahnya adalah kutub dapat mengacaukan sistem navigasi pesawat. Kompas di sana jadi liar dan sama sekali tidak berguna. Kutub utara bumi memiliki medan magnet yang sangat kuat dan terus berubah. Jika medan magnet bergerak, utara yang sebenarnya mulai melenceng dari apa yang dilihat pilot di perangkat mereka. Pilot akan kesulitan menemukan landasan pacu yang benar. Landasan pacunya diberi nama sesuai dengan seberapa jauh posisinya dari kutub utara yang sebenarnya. Jika medan magnet bergerak dan pilot harus menyesuaikan navigasi, mereka tidak dapat memastikan apakah mereka akan mendarat di landasan pacu yang benar. Jadi, hanya beberapa pesawat yang benar-benar terbang ke sana dan harus melalui persiapan khusus, mendapatkan perangkat navigasi tertentu dan persetujuan untuk bepergian ke sana. Tapi tetap tidak ada yang terbang langsung di atas kutub utara. Meskipun pesawat terbang di atas lautan dan perairan yang lebih kecil, jika ada rute alternatif yang melewati darat, pesawat akan selalu memilihnya. Menariknya, terbang di atas air biasanya lebih mulus daripada terbang di atas tanah, terutama di ketinggian yang lebih rendah. Itu karena ada sedikit turbulensi di sana. Penyebab utama turbulensi adalah udara panas yang naik dari tanah. Saat kamu terbang di atas air, masalah ini tidak ada, penerbangan pun lebih nyaman. Tapi terbang di atas tanah lebih aman. Kalau aku sih lebih suka sedikit guncangan daripada tidak punya kesempatan untuk mendarat jika terjadi keadaan darurat.
Pesawat yang melakukan penerbangan lintas samudra biasanya memiliki 4 mesin. Untuk pesawat bermesin ganda, hal ini terlalu berbahaya. Mereka lebih suka rute banyak bandara dalam perjalanan yang dapat menerima jenis pesawat khusus ini kalau terjadi keadaan darurat. Bayangkan jika terjadi kerusakan mesin. Dalam hal ini, pesawat harus bergantung pada mesin yang tersisa untuk membawa pesawat ke bandara terdekat dan mendarat dengan selamat. Tidak ada begitu banyak bandara di, katakanlah, Samudra Pasifik. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentayar menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi 2. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang.
Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu da Vasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya dan ternyata botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas, dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang, jauh sebelum rumah ini didirikan. Bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu,
kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah. Wah, sampai juga di Kiev, kota yang udah lama banget masuk wishlistmu. Saatnya ngeluarin kamera canggihmu dan langsung cekrek-cekrek motret katedral, museum penerbangan, sungai Dnipro. Tapi kok tiba-tiba ada bunyi keras di belakangmu? Saat membalikkan badan, kamu melihat objek yang menjulang di kejauhan. Kelihatan seperti ada dentuman dahsyat. Oh, buruan kabur! Pada Juni 2020 lalu, penduduk Kiev menyaksikan formasi badai langka di langit, awan Anvil. Awan ini terbentuk saat arus udara kuat menaikkan uap air. Udara semakin mengembang lalu menyebar saat menyentuh dasar stratosfer. Awan tebal ini kemudian membentuk anvil dingin yang menggantung di langit. Kadang malah bentuknya menyerupai jamur. Anvil menghasilkan bolt out of blue, yaitu petir yang paling berbahaya di antara semua badai. Sambaran petir ini muncul di langit biru secara tiba-tiba, sedangkan badainya mengamuk di kejauhan hingga jarak berkilo-kilometer. Petir yang berasal dari awan anvil atas ini bisa 10 kali lebih kuat dari sambaran petir biasa. Pada jarak sekitar 100 km pun, kebanyakan orang akan ciut setelah menyaksikan awan raksasa ini. Mereka khawatir kalau hal yang tidak diinginkan telah terjadi. Sebagian penduduk setempat berhasil memposting foto awan jumbo ini di medsos sebelum pemerintah bisa menjelaskannya. Pihak berwenang berhasil menenangkan mereka dengan meyakinkan kalau awan itu cuma fenomena alam biasa yang terlihat cantik. Sebelum menghilang, biasanya awan ini akan tetap berada di satu tempat dan pastinya nggak mempan tertiup oleh angin kencang. Asik, akhirnya bisa ikut tur berkeliling pesisir utara Queensland, Australia. Jauh dari reptil yang bikin bulu kuduk meremang. Jadi pengen rebahan santuy di pantai deh. Oke sip, surga dunia. Wow, apaan tuh? Ada bayangan besar di atas kepalamu dan rupanya juga disusul dengan rentetan bayangan lain. Perubahan cuaca yang mendadak ini masih membingungkanmu. Nah, awan super langka Morning Glory emang kelihatan mirip pipa besar yang berjajar di cakrawala. Panjangnya bisa mencapai 1000 km dan bahkan bisa muncul dalam gumpalan besar sekaligus. Fenomena ini disebabkan oleh naiknya udara yang mendorong awan hingga membentuk gulungan. Sedangkan udara dingin dan lembab di belakangnya menekan awan ini ke bawah. Dari bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan menyaksikan salah satu fenomena cuaca paling nyeleneh sepanjang sejarah. Hujan berwarna merah mengguyur kota mereka. Padahal banyak juga yang menganggapnya sebagai badai hujan biasa, tapi mereka justru semakin melongo. Tetesan hujan itu berwarna cerah dan bisa meninggalkan noda di baju. Hujan warna lain juga ada loh, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai turun di pertengahan musim hujan secara berkala selama berminggu-minggu. Menurut para peneliti, warna hujan unik ini kemungkinan berasal dari debu atau ganggang. Dan pastinya siapapun gak disarankan untuk mencicipi rasanya. Para ilmuwan masih ragu dengan alga yang tiba-tiba kongkow di langit sana. Akibatnya fenomena ajaib ini kelihatan agak nyeremin. Wah, pasti seru tuh mandi busa setelah seharian penat beraktivitas. Ngapain juga kan harus nunggu lama sampai bak mandinya terisi penuh? Gampang, pergi aja ke bibir pantai setelah ada badai besar. Nah, tinggal nyemplung deh. Ombak busa bisa terbentuk di lautan manapun di seluruh dunia, tapi kemungkinan besar terjadi di sepanjang garis pantai berbatu. Misalnya di pantai San Francisco, Irlandia Utara, atau Mululaba, Australia. Kondisi pantai yang memicu terbentuknya ombak ini juga bervariasi.
Kalau diamati lebih dekat, air laut ternyata banyak mengandung partikel kecil seperti tumbuhan, bahan kimia, serta sejumlah garam dan mineral yang sangat cocok untuk menghasilkan busa. Saat diterpa angin dan arus kuat, semua bahan ini akan membentuk busa pekat mirip buih yang mengapung di permukaan kopi cappuccino. Saat suhu dingin ekstrim melanda perkebunan apel di Michigan, Amerika Serikat, sejumlah kejadian unik bermunculan. Misalnya, apel hantu. Tenang aja, apel ini nggak nyeremin sama sekali kok. Tapi kalau kamu mau menyaksikan fenomena ini, selalu hati-hati ya. Apel hantu cuma terjadi saat kondisinya benar-benar pas. Suhunya juga pasti sangat dingin. Fenomena unik ini ditandai dengan apel yang membeku di pohonnya dan terbentuk lapisan es tipis. Apel ini kemudian mencair dan menetas seperti saus apel. Yang tersisa cuma selubung es yang cantik. Sungai Catatumbo di Venezuela layak mendapat predikat sebagai tempat yang paling bermuatan listrik di seluruh dunia. Tiap tahunnya badai menyambar hampir selama 300 hari. Badai ini sangat konsisten dan kemunculannya bisa diperkirakan 3 bulan sebelumnya. Selama musim hujan di bulan Oktober, kilatan petir akan menyambar sebanyak 30 kali setiap menit. Tiap sambarannya melepaskan energi yang bisa dipakai untuk menyalakan satu bohlam lampu selama 6 bulan. Artinya dengan energi ini ketersediaan listrik di Venezuela melimpah ruah. Saat matahari terbenam, angin kencang bertiup di ketiga gunung yang ada di dekat Catatumbo, lalu membentuk awan badai di atas air. Saat tetesan air dari udara lembab bertabrakan dengan kristal es dingin, terbentuk muatan listrik statis yang memicu badai petir semalam suntuk. Dan parahnya lagi, sebagian badai juga punya petir di atasnya. Coba deh, ambil foto yang satu ini. Fenomena jellyfish lightning sprite atau cahaya ubur-ubur di langit disebabkan oleh pelepasan energi listrik yang terjadi di atmosfer bumi. Fenomena ini berupa badai listrik kuat tapi tidak menimbulkan hujan. Letaknya ada di ketinggian 50-80 km, tepatnya di lapisan mesosfer. Cahaya lampu di malam hari bisa menghalangi intensitas cahaya ubur-ubur yang memang redup. Bentuknya memang kelihatan kecil, tapi diameternya bisa lebih dari 50 km. Sprite merah ini berwujud plasma dingin yang dilepaskan di atas awan petir serta menjadi penyeimbang antara awan badai dan tanah di bawahnya. Kalau kamu mampir ke toko roti, jangan coba-coba mencari donat yang satu ini ya. Dijamin gak akan ada di menunya. Snow donut adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa kita saksikan. Fenomena ini terjadi kalau cuacanya sangat pas, dan umumnya muncul di daerah pegunungan yang tertutup salju seperti pegunungan Rocky. Angin, suhu, salju, es, dan kelembaban harus saling berperan untuk membentuk cincin yang menawan ini. Terdapat lapisan salju basah dan tipis di permukaan tanah. Di bawahnya ada lapisan es atau salju lembut. Kemudian angin berhembus kuat hingga menggerakkan donat itu menuruni bukit layaknya bola salju. Setelah berhenti, ukurannya bisa sebesar bola bisbol atau ban mobil, tergantung pada kekuatan angin yang meniupnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan tahan lama. Buruan ambil kameramu kalau mau memotretnya. Pemandangan matahari terbenam di Cakrawala, lembayung senja dan semburat pink yang indah itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 3 matahari sekaligus yang ada di hadapanmu. Wow, memangnya sejak kapan matahari kita punya kembaran? Bintang hantu yang terkadang muncul di samping matahari ini disebut sandok. Dinamai begitu mungkin karena memang hobinya suka mengiringi matahari. Objek ini biasanya muncul sebagai berkas cahaya berwarna dan ketinggiannya juga sama dengan matahari. Seringnya teramati sebagai cincin atau halo. Disitulah kristal es bisa memantulkan cahayanya dengan optimal. Ada juga moondog yang muncul di samping bulan dan terbentuk oleh cahaya bulan yang melewati kristal es. Sayangnya moondog nggak seterang rekan mataharinya di siang hari. Wah, akhirnya dapat juga lokasi paling mantap untuk mengambil foto idaman di alam liar. Air sejernih kristal, pohon pinus, gunung, dan piring terbang. Piring terbang? Wow, alien telah menginvasi kita. Bisa aja kan kamu ngira begitu saat melihat awan berbentuk piring. Duh, namanya susah banget disebutin. Baca di layar aja deh ya. Oke, coba ku bacain. Altocumulus lenticularis. Formasi awan unik ini berada di atas puncak gunung.
Saat udara lembab mengalir ke arahnya, plus kalau perbedaan suhunya pas, akan terbentuk gelombang. Gelombang yang tertiup udara bisa mengakibatkan penguapan sehingga awannya berubah bentuk menjadi oval. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama alien. Langit runtuh, langit runtuh. Orang yang pernah menyaksikan fenomena ini bilang kalau awan seolah jatuh dari langit. Rupa awan Mammatus sangat mirip dengan gumpalan marshmallow raksasa berwarna putih. Jelas aja nggak bisa dimakan. Awan tak biasa ini bisa membentang ke segala penjuru hingga ratusan kilometer. Bisa juga terlihat sebentar di bagian bawah awan anvil atau badai petir lain. Gumpalan aneh ini terbentuk oleh turbulensi di dalam badai sehingga menghasilkan dasar awan yang tidak rata. Fenomena ini juga muncul di seluruh dunia dan bisa terlihat saat udara lembab terserap oleh udara kering. Udara harus lebih dingin dari sekitarnya, dingin oleh es atau dipenuhi air. Hey, kamu pernah dengar pelangi api? Aku juga belum pernah kok. Kalau busur sirkum horizontal? Kayaknya nggak pernah. Tapi ternyata dua istilah itu merujuk pada satu peristiwa yang sama. Sekilas kelihatannya kayak lukisan atau cipratan warna pelangi di langit. Meski namanya pelangi api, fenomena ini nggak ada kaitannya dengan api atau hujan. Fenomena langka ini terjadi saat matahari bersinar melalui sejenis formasi awan es. Halo pelangi juga unik. Pada fenomena ini pun harus ada sejenis kristal es di awan agar permukaan bumi membelokkan cahaya dari matahari menjadi cincin sempurna. Sama halnya dengan sinar bulan. Tapi perbedaannya, halo bulan biasanya berwarna putih, sementara itu halo matahari berwarna pelangi. Saat mengunjungi wilayah dataran tinggi, kamu mungkin beruntung kalau bisa melihat penitentes. Penitentes adalah kumpulan es yang berbentuk bilah runcing. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang dingin dan tinggi banget dengan udara kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, bukan mencairkannya. Oleh karena itu, bilah salju dan es ini muncul di permukaan bumi. Meskipun menggemaskan, tinggi bilah ini bisa mencapai 4,5 meter. Bagaimana jadinya kalau tetesan lava bertemu angin? Jadi Pele's Hair dong. Kata Pele berasal dari simbol Hawaii kuno untuk gunung berapi. Saat membawa tetesan kecil lava, angin menyebabkan lava meregang kayak untayan rambut. Prosesnya mirip pembuatan kawat kaca. Untayan halus ini bisa membentang sejauh 2 meter. Walau jarang terjadi, hujan bisa turun tanpa awan. Masa sih? Yuk simak penjelasan ilmiah dari fenomena langka ini. Kadang fenomena ini disebut hujan panas, karena hujannya seperti jatuh dari matahari. Tapi nggak mungkin kan, hujan langsung jatuh dari sebuah bintang? Awan hujan agak jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang jatuh miring, awan jadi nggak kelihatan. Ditambah angin untuk meniup hujan ke arah kamu, dan tara, jadilah hujan panas. Ada tempat bernama Salar de Uyuni di Bolivia. Ini merupakan dataran garam terluas di dunia. Nah, separuh litium dunia yang jadi komponen penting untuk memproduksi baterai juga ada di tempat ini. Tapi, apalagi sih yang spesial banget dari tempat ini? Pada musim hujan, dataran garam terluas ini berubah menjadi danau cermin. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata air terjun darah? Film horor? Air terjun darah cuma rangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi sejenis bakteri. Bukannya pakai gula, organisme kecil ini pakai sulfat untuk membentuk energi. Hal inilah yang membuat saintis penasaran. Air di danau ini penuh kandungan besi yang berkarat saat bertemu udara. Oleh karena itu, air terjun ini berwarna kemerahan dan diberi nama air terjun darah. Kita tahu lagu ini, tapi memang betulan ada kok. Memang ada benda yang disebut desert rose. Tapi bukan tanaman, melainkan bentuk unik dari gypsum mineral. Desert rose terbentuk di tempat berpasir kering yang kadang bisa banjir. Pergantian lingkungan basah dan kering ini membuat kristal gypsum muncul di antara butiran pasir, terperangkap di sana dan membentuk bunga mawar. Pernah dengar istilah mata Sahara? Saintis masih berusaha mencari tahu proses pembentukannya. Kamu cuma bisa melihatnya kalau melintas di atasnya, tapi intinya mata Sahara adalah kubah alami yang terbentuk kira-kira 100 juta tahun lalu. Aku belum lahir waktu itu.
Mata Sahara punya struktur melingkar dengan diameter sekitar 40 km. Lapisan terbesarnya atau lapisan tengah kira-kira berdiameter 30 km. Astronaut adalah salah satu orang pertama yang melihatnya dan Mata Sahara diteliti sejak itu. Bahkan sampai sekarang, saat mendarat di Florida, mereka tahu mereka sudah hampir sampai saat melihat Mata Sahara. Salah satu pohon berwarna paling indah di dunia ada di Filipina dan Indonesia. Namanya Eucalyptus pelangi atau pohon pelangi. Nama ini diambil karena kulitnya berubah warna dan mengelupas seiring usia pohon itu. Batang hijau terang adalah pohon termuda karena mengandung zat klorofil yang biasanya ada pada daun. Lalu warnanya berubah menjadi ungu, kemudian merah. Akhirnya berubah menjadi coklat saat tumbuh dan kehilangan klorofil. Kamu pasti mengira ini satu hutan. Salah, ini cuma satu pohon. Ini juga bukan ilusi optik ya. Di bawah tanah ini ada jaringan akar kompleks yang menghubungkan sekitar 47.000 bentuk seperti pohon yang kamu lihat di atas tanah. Ini adalah pohon quaking aspen. Sebagian pohon ini merupakan salah satu organisme tertua dan terbesar di dunia. Nah, ini tujuan wisata yang bagus, atau mungkin enggak. Menurut data terbaru yang dirilis NASA, tempat yang paling sering tersambar petir di dunia adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam setahun, ada 300 kali badai petir di lokasi ini. Tapi apa sih uniknya tempat ini sampai sering banget terjadi badai di sini? Karena di tempat ini udara gunung yang dingin bertemu dengan angin lembab yang hangat dan menghasilkan aliran listrik di atas danau. Eternal Flame Falls atau air terjun api abadi berlokasi di upstate New York dekat perbatasan Kanada. Di wilayah ini ada air terjun kecil yang punya rahasia besar, percikan setinggi 20 cm. Ternyata ada kebocoran gas yang memicu api di balik air terjun ini. Air terjun ini menutupinya agar apinya tetap menyala hampir setiap saat. Pendaki memang suka menyalakannya lagi kalau melihat apinya padam. Fenomena ini sebenarnya cukup umum, tapi Eternal Flame Falls lebih populer karena umurnya yang lebih muda. Dan jujur aja, bagus banget kalau difoto. Aku pernah dengar pasir kuning, pasir putih, dan bahkan pasir hitam. Tapi baru sekarang aku tahu pantai hijau. Papakolea atau dikenal dengan Pantai Pasir Hijau berlokasi di Hawaii dan merupakan salah satu dari sedikit pantai di dunia yang punya pasir hijau. Warna unik itu berasal dari batu olivin yang terbentuk saat gunung berapi di dekat pantai meletus. Kalau di Hawaii sih, semua gunung berapi memang dekat. Beralih dulu dari pasir hijau karena ada pantai lain yang bahkan bisa menyala dalam gelap dan fenomena itu alami. Apa penyebabnya? Si kecil fitoplankton atau kadang disebut juga mikroalga. Intinya ini adalah tumbuhan kecil yang mengandung klorofil dan butuh sinar matahari untuk hidup dan tumbuh. Kebanyakan fitoplankton bisa mengapung di bagian atas samudra yang masih bisa ditembus sinar matahari. Saat terganggu dengan gerakan ombak dan arus, fitoplankton akan memancarkan cahaya yang mirip kilau pada malam hari. Mikroorganisme spesial ini banyak ditemukan di pantai di seluruh dunia seperti Maladewa, Puerto Rico, dan Everglades. Di dasar gunung yang berada di pinggiran Afton, Wyoming, terdapat sungai kecil bernama Intermittent Spring. Hanya ada 3 sungai kayak gini di seluruh dunia. Tapi apa sih yang bikin sungai ini misterius banget? Mungkin karena sungai ini mengalir dan berhenti setiap beberapa menit. Saintis belum bisa memastikan penyebabnya, tapi mereka berspekulasi bahwa itu cuma efek isapan yang terjadi di dalam tanah, sehingga menyebabkan sungai sering banget berhenti dan mengalir lagi. Kalau kamu tertarik untuk melihat fenomena ini, coba datang di akhir musim panas karena Intermittent Spring paling aktif pada bulan-bulan itu. Kayak lelucon ya, kamu hanya bisa menyaksikan spring di musim panas alias summer. Oke, sekian dulu ya.